أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Untuk selanjutnya waktu kami persilakan pada guru kita bersama Al-Mukarram Bapak Ustaz Muhammad Narawi. Sallu ala Muhammad. Wa mastalli Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana wa rufi lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi baligh maqasidana wa rufi lana ma madha ya wasi'al karami wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli awalin minal ahwali muqtahami ya Sidana واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا رب بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi manna 'alaina bid-dinil qawim wa hadana ila siratin mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واhlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du.
Wabil khusus yang kami hormati Ketua DKM Musalla Asy-Syariah Bapak Eko Novianto beserta anggota dan pengurus yang lainnya. Yang kami hormati Seksi Ubudiyah Bapak Redi, Bapak Winarto, Bapak Zainal, Bapak Wiono dan juga bapak-bapak yang lainnya. Sahibul Wilayah Bapak Ketua RW 29 Bapak Odik Sodikin Maftahanullah Fituli Hayatihi. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan panjang umur dalam keadaan sehat walafiat. Allah berkahi kehidupannya, Allah berkahi rezeki dan Allah berkahi keluarganya. Yang kami hormati pula Bapak Ketua RT 02 Bapak Muhammad Farikin Maftahanullah Fituli Hayatihi. Mudah Allah senantiasa memberikan panjang umur dalam keadaan sehat walafiat dan juga Allah memberikan kesabaran untuk melayani masyarakatnya. Dan juga para ketua RT se-RW 29 baik yang masih aktif maupun yang sudah purna bakti. Dan juga para orang tua kita Bapak Basuki Rahmat, Bapak Kamidi dan juga bapak-bapak yang lainnya, jamaah majelis taklim yang insya Allah sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama dan utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat karunia-Nya, taufik hidayahnya, sehingga alhamdulillah pada pagi hari ini kita sama-sama dapat meluangkan waktu dalam rangka melaksanakan apa yang diperintah oleh Allah. Salah satu, selamat datang Pak Andri. Di antaranya ialah kita dapat menunaikan sholat subuh berjamaah ditambah dengan bertasbih, bertahmid dan bertakbir. Dilanjutkan duduk sejenak bermuwajahah bersilaturahim. Dilanjutkan dengan ta'limul Quran wa mahari juhur dan juga ala kadar makna atau artinya. Kesemuanya ini mudah-mudahan Allah hitung, Allah catat sebagai amal ibadah kebaikan kita, dengan harapan berkumpulnya kita pada pagi hari ini sebagai isyarat bahwa besok kita akan dikumpulkan di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Selawat serta salam semoga terlimpah curah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabatnya dan kita sekalian selaku umatnya sekaligus sebagai pengikutnya. Mudah-mudahan yaumil qiyamah kelak mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak hadirin jamaah sekalian, sebagaimana biasa sebelum kaji kita mulai, tak henti-hentinya kita membaca Ummul Quran Suratul Fatihah dengan harapan mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan panjang umur dalam keadaan sehat walafiat. Allah jadikan keluarga kita keluarga sakinah mawaddah warahmah. Allah jadikan putra putri istri soleh dan solehah. Allah berikan rezeki yang luas, yang mudah, yang halal, yang barokah. Allah segera berangkatkan kita ke tanah suci Makkah dan Madinah untuk menjalankan ibadah haji maupun umrah ala hadhihi niyyah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Taufiq lana wa liwalidayna. Amin. Fatihah selanjutnya kita doakan guru kita Bapak Kiai Haji Muhammad Lutfi Mutawalli SAG yang dalam hal ini dalam keadaan kurang sehat, yang berada di rumah sakit. Allah segera angkat penyakitnya. Allah kembalikan kesehatannya, setelah sehat kembali aktivitas menjalankan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga para hadir jamaah keluarga kita sanak famili handai tolan
yang saat ini dalam keadaan kurang sehat, Allah senantiasa angkat penyakitnya, kembalikan kesehatannya, setelah sehat kembali aktivitas menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus kita doakan juga Bapak Andri beserta keluarga yang dalam hal ini memberikan konsumsi pada pagi hari. Mudah-mudahan Allah pada hari ini, mudah-mudahan Allah berikan keberkahan, Allah berikan keselamatan, dan juga kita yang hadir mudah-mudahan Allah senantiasa berikan panjang umur. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna amin. Bapak hadirin jamaah sekalian, marilah kita kaji kembali juznya masih juz 21. Suratnya surat Ar-Rum, yaitu bahasa Romawi, artinya di sini halaman 324, 325. Ayatnya kita coba ayat 17 dan selanjutnya. Benar Pak Edi? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Walahul hamd, benar ya? Walahul hamdu fis samawati wal ardi wa 'ashiyyan wa hina tudhirun. Ayat yang selanjutnya, yang sebelumnya menerangkan bahwa kita dianjurkan untuk selalu bertasbih baik pada pagi hari maupun di sore hari. Lalu ayat yang selanjutnya, walahul hamdu bis samawati wa fil ard, bis samawati wal ard, dan segala puji bagi apa yang ada di langit maupun ada yang di bumi. Wa asyian, waktu sholat malam isya ya. Wa hina tudhirun, dan juga waktu zuhur atau tengah hari. Jadi berarti kita suruh ingat selalu kepada Allah, baik di pagi hari, di sore hari, di malam hari, bahkan siang hari kita selalu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mana ibadah yang ringan dalam ucapan akan tetapi berat dalam timbangan, yaitu subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, atau subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Itu untuk memperberat timbangan amal kebaikan kita. Yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayyi wa yuhyil arda ba'da mautiha wa kadzalika tukhrajun. Dia Allah Subhanahu wa ta'ala yukhrijul hayya minal mayyiti, mengeluarkan dari yang hidup, yang mengeluarkan yang sudah wafat atau mati. Wa yukhrijul mayyita minal hayyi, dan mengeluarkan yang masih hidup, yang mati dan yang masih hidup. Di antaranya kita ketika masih ada di alam rahim ibu kita, walaupun hidup tapi masih ada di dalam rahim, nanti setelah 9 bulan akan dikeluarkan dalam keadaan hidup. Yang ada juga yang begitu keluar langsung mati.
mati. Makanya wa yukhrijul mayyita minal hayy. Wa yuhyil arda ba'da mautiha. Dan Allah akan menghidupkan bumi setelah mati kering kerontang dengan apa? Ialah Allah turunkan air dari langit, yaitu air hujan, ya, sehingga yang tadinya tanah kering, pohon-pohonan kering, dengan disiram air hujan jadi hidup kembali, tumbuh buah-buahan dan lain sebagainya. Inilah kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kadzalika tukhrajun, dan demikianlah sebagaimana kita besok dikeluarkan dari alam kubur. Ketika zalzalah besok akan hancur semuanya. Wa akhrajatil ardu asqalaha, Allah akan mengeluarkan apa yang ada di dalam bumi. Idza zulzalil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha. Besok semuanya yang sudah berada di dalam kubur maupun yang berada di lautan, semuanya akan dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi bagi orang-orang yang tidak beriman, mereka berkata wa qalal insanu malaha, maka berkatalah orang-orang, ada apa ini kejadian? Padahal peringatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada gempa bumi, ada banjir bandang, segala macam. Tujuannya mengingatkan kita sebagai manusia. Mana tadi? Wa min ayati wa min ayatihi an khalaqakum min turabin thumma idza antum basharun tantashirun. Wa min ayati, dan diantaranya kebesarannya, nyaknya kepada siapa? Ya, kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. An-khalaqakum min turabin, yang menciptakan kalian atau kamu dari turab, ialah dari tanah, ya. Kita ini semuanya, kakek nenek kita, kakek kita diciptakan dari tanah. Summa idza antum basyarun, kemudian tumbuh jadi manusia, ya, setelah Allah ciptakan Nabi Allah Adam alaihissalam dari tanah, yang mana tanah bagian mana, baik barat maupun timur. Jadi bukan tanah cuma satu tempat. Summa idza antum basyarun, kemudian spontanitas menjadi manusia, tantashirun, berkembang biak. Alhamdulillah sampai sekarang manusia di alam dunia ada miliarannya kali ya. Di Indonesia saja ada hampir 300 juta, ya, 300 juta, belum beberapa negara lain. Jadi Allah menciptakan manusia dengan berkembang biak. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Wa min ayatihi, dan di
Subhanahu wa ta'ala an khalaqalakum menciptakan kalian min anfusikum dari sejenis jaga kita sendiri. Apa yang diciptakan buat kita ialah azwajan berpasang-pasangan, ialah istri. Ini artinya azwaj juga istri-istri ya. Namun cukup satu baik ya. Cukup satu, Pak Sugeng di Kadif Syariah satu, di Bekasi satu. Satu azwaj itu beberapa istri, beberapa pasangan ya. Tujuannya apa? Litaskunu ilaiha, agar mereka cenderung ketentraman ya, tenang ya. Coba kalau bujangan baik ya, ya banyak dulu juga kagak tenang ya. Kemana-mana mau yang luyuran baik. Tapi kalau kita sudah berpasang-pasangan, insya Allah diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dan Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan di antara mereka tujuannya supaya ada sifat kasih sayang ya, kasih sayang kepada keluarga, kepada istri ya. Punya gaji jangan diumpet-umpeti di kaos kaki, di celana dalam ya. Kasih semua sama istri kita ya. Istrinya nanti yang manage. Namun kadang-kadang ada juga kalau istri kalau dikasih kebebasan kerjanya shopping baik, ada juga ya. Tapi bukan orang sini, orang sono, orang jauh ya. Iya orang jauh. Iya orang jauh. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Yang demikian inilah tanda-tanda bagi kaum yang berpikir ya. Jangan punya gaji 10 juta dihabisi seminggu lah, kita katakan nanti kesananya ya. Harus di-manage, harus kita berpikir. Wa min ayati khalqus samawati wal ardi wa tilabu alsinatikum wa alwanikum inna fi dzalika laayatil lil alimin. Dan juga tanda-tanda di antaranya tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan langit dan bumi, wa al-wahtilafu alsinatikum, dan berbeda-beda bahasanya ya. Ada bahasa Sunda, bahasa Jawa, bahasa Minang, bahasa Medan ya. Jadi wa alwanikum, dan juga warna kulit. Ada yang hitam, ada yang putih, ada yang sawo matang, ada yang macam-macam. Ini ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada orang hitam lenggam jangan dipoyokin ya. Itu juga ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita mencela manusia itu sama saja kita mencela ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi semuanya sudah menjadi takdir ketentuan Allah. Ada yang bahasanya beda, ada yang kulitnya juga berbeda-beda. Illa fi dzalika laayat, sesungguhnya yang demikian inilah tanda-tanda kebesaran Allah lil alimin, bagi orang yang mengetahuinya. Jadi semuanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa min ayati manamukum bil laili wan nahari
ibtighaa'ukum min fadlih inna fi dzalika laayatin liqaumin yasma'un. Wa min ayatihi, dan di antara tanda-tanda kebesarannya, kebesaran Allah Subhanahu wa taala, manamukum bilail, tidurnya kita pada malam hari, ya. Wan nahar, ada juga yang tidurnya siang karena habis lembur malam. Wa tiwakum min fadlillah, semuanya tatkala siang untuk mencari karunia Allah Subhanahu wa taala. Karena zaman sekarang ada yang shift malam, ada yang kerja siang, sehingga ketika pulang pagi siangnya buat tidur. Karena apa? Tujuannya sama, untuk mencari maisha, keutamaan, ialah rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi jangan dibalik, kerja kagak, ada lembur kagak, malam buat lotot baik, ya. Giliran siang terus buat tidur, ya. Jadi harus ada keseimbangan. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yasma'un. Yang demikian inilah tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, laayatin liqaumin yasma'un, bagi kaum yang mendengar, ya. Mendengar ada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Wa bil ayati yurikumul barqa hawfan wa tama'an wa yunazzilu minas samaa'i fayuhyi bil arda ba'da mautiha. Illa fi dzalika laayatin liqaumin ya'qilun. Banyak banget dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini menerangkan bahwa, ya, tanda-tanda kebesaran Allah ialah yang menciptakan yurikumul barqa, yang memperlihatkan kilat, ya. Ketika ada hujan, ada kilat, ya, kilat yang led, ya, kadang-kadang petir yang gede, yang besar, sehingga haupan, menjadikan rasa takut, ya, wa tama'an, dan harapan. Ketika ada petir, ada kilat, kadang-kadang kita kaget, ya. Wa tama'an dan juga ada harapan, dalam arti ketika ada petir, ada kilat, hujan besar, yang tadinya berada di tengah-tengah sawah berusaha agar ada harapan keselamatan, ya. Banyak terjadi di kampung-kampung, orang-orang yang masih bertani menyawa, ketika hujan besar hendaknya segera bergegas minggir. Banyak zaman dulu orang yang kena kesambar petir karena saking tekunnya bertani. Wa yunazzilu minas samaa'i ma'an, dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan dari langit apa yang diturunkan. Ma'an, ialah air. Tujuannya apa? Fayuhyi bil arda ba'da mautiha. Tujuannya Allah turunkan air dari langit, yaitu air hujan, untuk menghidupkan bumi yang tadinya kering rotan. Ba'da mautiha, setelah bumi itu mati alias kering, ya, sehingga disiram dengan
air hujan jadi subur, sungai-sungai yang tadinya kering jadi mengalir air, bisa buat kebutuhan manusia. Semuanya Allah ciptakan tentunya buat manusia, namun kadang-kadang manusianya kurang bersyukur apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yaqilun. Dan demikian inilah tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berakal, yaqiluna, yang berakal, yang punya pikiran, yang selalu mensyukuri apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa min ayatihi an taqumus samaa'u wal ardu bi amrihi thumma idza ja'akum da'watan minal ardi idza antum tukhrajun. Wa min ayati, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah kebesaran Allah Subhanahu wa taala, antakumus sama wal ar, berdirinya langit dan bumi, bi amrihi, atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Summa idza da'akum da'watan, kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil mereka, memanggil kita, da'watan minal ardi, panggilan yang berada di dalam bumi, idza antum tukhrajun, mereka akan segera keluar dari dalam bumi tersebut. Dalam arti yang ayat yang tadi, tatkala kita waqala insanu malaha, yang manusia itu heran apa yang terjadi, padahal wa akhrajatil ardu asqalaha, yang mana bumi itu akan mengeluarkan semuanya apa yang ada di dalam bumi tersebut, termasuk kita, ya. Kita kalau sudah wafat dimakan di dalam kubur, besok ketika datangnya hari kiamat, kita akan dikeluarkannya semua, ya. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al-insanu ma laha yauma idzin tuhaddisu akhbaraha. Pada hari itu Allah akan memberikan kabar berita kepada kita manusia, yang mana tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha, apa yang telah diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu selanjutnya, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Apa yang kita kerjakan ketika hidup di alam dunia, walaupun sebesar biji zarrah, akan diberikan atau diperlihatkan kepada kita. Dan juga sebaliknya, barang siapa yang beramal keburukan, walaupun sebesar biji zarrah, ia pasti akan diperlihatkan. Besok kita ini, pada pagi hari ini, akan diputar kembali film kita, ya. Begitu diputar, Masya Allah, Jamaah Syariah setiap minggu pagi malam Senin selalu bersemangat taklim, ya. Malam minggu baca ratim, ya, baca rawih, dan juga lainnya. Ini buat bekal kita besok, akan diperlihatkan oleh
Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walau mau fis samawati wal ardh kullu lahu qanitun. Walau bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala ma fis samawati wal ardh, apa yang ada di langit maupun yang ada di bumi itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita di alam dunia dikasih umur panjang, dikasih kesehatan, itu pun juga kuasa Allah, titipan Allah. Dikasih harta yang banyak melimpah, itu pun juga punya Allah, cuma dititipkan kepada kita. Ya baik, semua apa saja ilmu pun yang berada pada diri kita itu juga titipan Allah. Maka ada keseimbangan baik yang mempunyai ilmu maupun yang belum punya ilmu. Yang punya ilmu, punya ilmu diamalkan. Yang belum punya ilmu diwajibkan belajar supaya ketika kita menjalankan amal kita diterima oleh Allah. Sebagaimana yang sore kita sampaikan dalam kitab Zubat karangan Imam Ibnu Ruslan, di mana diterangkan fa'alimun bi'ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qablihi Badilwasan. Fa'alimun, maka bagi orang-orang alim, orang yang mempunyai ilmu, lam ya'malan, tidak diamalkan, mu'adzabun, akan disiksa orang tersebut min qabli badilwasan, sebelum disiksanya penyembah berhala. Makanya ketika kita punya ilmu kebiasaan bisa baca suratul Fatihah, ajarkan kepada orang yang belum bisa. Lalu yang selanjutnya juga wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'malu mardudatun la tuqbalu. Wa kullu man bi ghairi ilmin, dan setiap orang yang tanpa ilmu ya'malu beramal, a'maluhu amal mereka mardudatun ditolak, la tuqbalu tidak akan dikabul. Oleh karenanya belajar itu sifatnya penting dan wajib. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimat. Mencari ilmu itu hukumnya wajib bagi kaum muslimin laki-laki dan bagi kaum muslimin wanita. Itu Nabi kita mengingatkan kepada kita. Wa wallazi yabda'ul khalqa thumma yu'idu wa huwa ahwanun 'alaihi walau masalul a'la bis samawati wal ard wa huwal 'azizul hakim. Wa huwa, dan dia, siapa dia? Ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala, alladzi yabda'ul khalqa, yang yang mengawali menciptakan makhluk, summa yu'idu, kemudian mengulang kembali, wa ahwanun alaihi. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah menciptakan makhluk yang bernama yang pertama Adam alaihissalam, setelah dia menciptakan Adam, summa yu'idu, kembalian mengulangi penciptaan kita makhluk yang bernama manusia, supaya
ada pertimbangan buat kita semua. Walaul masalul a'la bis samawati wal ardh. Apabila ada yang menyaingi, yang memperumat, yang menyamakan kepada kita, yang mana tingginya bagaikan ada yang di langit dan di bumi, ya. Kadang-kadang manusia menciptakan kita mempunyai sifat persaingan, ya. Ada persaingan dan ada yang menyekutukan, ya. Kita manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya ada yang beriman kepada Allah, ada yang beriman kepada selain Allah. Itu memang untuk perbandingan kita, yang mana nantinya kita apalagi tentang ibadah, adapun tentang apa yang diberikan oleh Allah, baik kekayaan maupun harta yang lain pun, ada yang suka ingin bersaing, ya. Wal azizul hakim, dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha perkasa dan juga lagi maha bijaksana. Alhamdulillah pada pagi hari ini kaji kita sudah sampai ain, ya. Insyaallah biar gampang menyirikannya, ya, yang akan datang pas ain, ya. Akan tetapi karena malam minggu besok mau mengadakan peringatan tahun baru 1 Muharram, biasanya paginya libur, ya. Oleh karenanya ketika nanti malam minggu besok tanggal 5, bagi yang ada waktu, hadiri tempat hadiri peringatan tahun baru 1 Muharram, ya. Kita agungkan, ya. Jangan sampai kita ketinggalan giliran tahun baru Masehi, ada yang bakar ayam, bakar ikan, motong kambing, ya. Kita besok beristighosa, mohon kepada Allah. Udah baca kemarin doa awal akhir tahun, ya Pak Eko? Alhamdulillah. Iya, ini kadang-kadang kita baca doa awal akhir tahun ini bulan Arahan, ya, Sya'ban, ya. Sebetulnya awal tahun dan akhir tahun itu bulan Muharram, ya. Oleh karenanya kita selalu berharap, mohon kepada Allah agar senantiasa memberikan panjang umur dalam keadaan sehat walafiat. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Kurang lebih mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi